Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur malam hari ini Tuhan selalu memelihara dan memberkati kita. Kita sudah sampai hari Kamis 11 Desember 2025. Tuhan tentunya memelihara kita dengan kasih yang luar biasa. Dan masih kita belajar terus mengenai Kristus sebagai tokoh sentral dalam setiap perayaan Natal kita. Dan kita harus selalu bersyukur saat kita merayakan Natal karena kita punya juru selamat yang sudah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita sudah belajar banyak hal sampai sejauh ini mengenai Kristus yang sudah menjadi manusia, dan hari ini kita belajar manusia Yesus yang rendah hati. Saudara, Yesus lahir sebagai manusia dengan bentuk bayi yang sangat mungil dan sederhana, lahir di palungan. Dan ini juga melambangkan kesederhanaan Tuhan Yesus yang tidak datang dalam atribut yang mewah dan menggetarkan dunia. Karena memang untuk tujuan kedatangan yang pertama seperti inilah, Ia datang dalam bentuk yang sangat hina untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan kita sebagai umat manusia yang merayakan Natal di setiap tahunnya, kita harus belajar juga untuk hidup dalam kesederhanaan, tidak foya-foya dan memboroskan uang hanya untuk sementara, sehingga kita akhirnya terbelit hutang dan tidak sanggup memenuhi kebutuhan kita. Tentunya Tuhan tidak mau bila kita melakukan hal ini. Karena itulah hari ini kita belajar bagaimana Yesus memberikan teladan yang sangat rendah hati dalam keadaannya sebagai manusia. Hal ini dicatat dalam Filipi 2 ayat 8. Ini adalah ayat yang sangat terkenal mengenai konsep kenosis atau pengosongan diri yang Tuhan Yesus lakukan walaupun dia setara dengan Bapa di surga, tapi dia tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, dan dia malah benar-benar merendahkan hatinya dan dirinya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8 di sana dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau saudara membaca mulai dari ayat 6, di situ dikatakan, dan walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus itu adalah pribadi yang ilahi. Di dalam dirinya ada dui natur. Yang pertama adalah nature ilahi atau divine, dan yang satu lagi adalah nature manusia. Sebagai nature yang ilahi, dia tidak bisa mati. Dia tidak bisa melakukan hal yang manusia lakukan dan mengalami hal yang manusia alami. Karena itulah Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia telah merendahkan diri sehingga dia mengosongkan diri dan tidak melakukan keilahiannya atau nature ketuhanannya untuk mengintervensi kemanusiaannya. Karena itulah Yesus masih bisa bersimpati untuk kita. Yesus masih bisa lapar, haus, dan merasakan seluruh yang kita rasakan karena dia adalah manusia sejati. Dan bentuk kerendahan hati dan pengosongan diri yang Yesus berikan yang tertinggi adalah saat dia mati, menyerahkan dirinya, dia tidak melawan dan rela melakukan tugas atau misi yang harus diemban kepadanya dari Bapa di surga. Karena itulah Kristus sudah memberikan teladan yang sejati untuk kerendahan hati. Dan inilah juru selamat yang saudara dan saya punya, yaitu Yesus yang rendah hati. Karena Yesus itu rendah hati, sudah menjadi manusia, diam di antara kita, bahkan menyelamatkan kita, maka kita pun harus menjadi pribadi yang rendah hati. Tuhan Yesus menyatakan dalam Matius 11 bahwa ia adalah rendah hati dan lemah lembut. Kita sebagai orang-orang percaya tidak boleh memiliki mental yang sombong, tinggi hati, karena itu bertentangan dengan Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita, yang sudah memberikan teladan yang baik dalam hal kerendahan hati. Biarlah dalam merayakan Natal setiap tahunnya, khususnya di tahun ini, kita diingatkan lagi bahwa hidup kita harus mencerminkan juru selamat kita yang sudah lahir dan menjadi manusia, dan ia sudah memberikan teladan kerendahan hati yang sempurna dalam hidup kita. Puji Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita bersyukur untuk keberadaan Yesus yang sudah memiliki kerendahan hati dan hidup
mengosongkan diri demi menyelamatkan kita manusia berdosa. Selamat malam dan selamat beristirahat, biar kasih Kristus menaungi kita semua. Shalom.